Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Inurrahmah, NIM 21862060065. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi PGSD, untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah, sumber bahan dan media pembelajaran. Dosen pengampu Ari Robianto, MPD. Nomor 1, adanya keterkaitan media yang digunakan dengan proses pembelajaran mengajar agar penggunaan media maksimal. Seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan sehingga bisa sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh seorang guru. Selain memahami karakteristik media pembelajaran, seorang guru juga harus memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Dan seorang guru harus memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran. Media pembelajaran yang digunakan, seorang guru dituntut untuk memahami tingkat kepemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan oleh seorang guru, menerima dan mendapat manfaat media yang digunakan itu secara maksimal seorang guru. Untuk mengetahui dengan jelas sasaran media pembelajaran tersebut, karena media pengajar sebaiknya disesuaikan dengan pengetahuan siswa. Tiap kelompok siswa itu pada hakikatnya berbeda-beda, dan untuk memahami karakteristik peserta didik dalam pengembangan media, guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didiknya. Sebelum mengembangkan media, guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan peserta didik, dan untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Manfaat dari media pengajar, mempertimbangkan dampak apabila tidak menggunakan media dalam proses belajar mengajar, karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh seorang guru. Adanya keterkaitan dengan materi pengajar, seorang guru harus memperhatikan dengan baik materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, yang nomor 2, media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini terbentuk gambar atau video dan sebagainya. Pada umumnya, media visual yang sering digunakan oleh orang banyak adalah proyektor dan informasi yang disampaikan dengan bentuk visual juga. Adapun media visual yang memiliki dua jenis, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Bahkan kedua jenis media visual tersebut bisa digabung menjadi satu kesatuan. Dengan adanya media visual, maka akan banyak sekali orang yang tertarik untuk menerima informasi yang diberikan pada media visual. Akan mudah dipahami karena memiliki contoh gambar yang berupa fakta. Media yang selanjutnya ada media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera yang cukup penting dalam menerima pesan melalui media audio biasanya sering kita temukan pada siaran-siaran radio. Namun biasanya sering dengan perkembangan zaman dan teknologi, media audio mengalami menjadi informasi yang
yang ada pada suatu siaran podcast. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesan yang diterima yang melalui media audio memiliki sifat berupa memberikan informasi verbal dan memberikan informasi nonverbal. Informasi verbal berupa kata-kata atau bahasa lisan, sedangkan informasi nonverbal berupa vokalisasi atau bunyi-bunyian. Media visual audio adalah yang selanjutnya. Media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio, sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengetahui kalau media visual audio itu lebih menarik untuk dilihat dan didengar. Selanjutnya yang nomor 3, sumber belajar adalah sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber-sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar pesan. Menggunakan alat atau bahan tanpa alat penunjang apapun, bahan ini tersebut sebagai media atau perangkat lunak. Alat yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan alat ini. Menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Dan selanjutnya, media pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu proses belajar mengajar seorang guru untuk dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan media dalam pembelajaran tertentu untuk mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber menuju penerima, sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa untuk menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Memiliki metode pembelajaran sangat berpengaruh dalam melakukan pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya adalah bahan ajar, berupa materi pembelajaran untuk membahas atau pokok pembahasan, dapat berupa cetak, artikel, komik, maupun audio dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam materi tertentu. Perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi. Perangkat yang dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Alat bantu untuk refleksi guru dan siswa. Yang nomor 4 adalah guru. Guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk melarang suatu ilmu, mendidik atau mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Guru tidak hanya melarang pendidik formal, tetapi juga pendidik lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh seorang murid. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa proses penciptaan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya.
sebagai bentuk dan saluran yang digunakan untuk pesan atau informasi, sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, saran atau alat untuk proses berkomunikasi dengan murid. Dan selanjutnya siswa, salah satu komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Siswa adalah yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Siswa pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan mengalami proses perkembangan. Dalam proses perkembangan itu, siswa membutuhkan bantuan yang sifat dan contohnya seperti tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri. Misalnya ketika siswa tersebut senang kepada pelajaran seperti matematika, itu kan tergantung siswanya sendiri. Yang selanjutnya, media adalah alat saluran komunikasi yang merupakan bentuk jamak kata medium, yaitu perantara atau sumber pesan. Media merupakan alat yang dapat membantu aktivitas yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis untuk menangkap proses dan menyusun kembali informasi visual. Adanya media disarankan memang sangat membantu proses belajar mengajar seorang guru agar mudah untuk dalam kegiatan mengajar serta dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.